Selamat malam semua, berjumpa lagi di video Friday Night Story. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hantu di negara Jepang. Di Jepang itu selain terkenal dengan perkembangan teknologinya yang sangat maju, ternyata Jepang juga memiliki segudang hantu yang cukup menyeramkan. Berikut ini beberapa hantu menyeramkan yang ada di Jepang versi Friday Night Story. Yang pertama, Kokurisan. Siapa tak kenal dengan permainan jelangkung? Permainan pemanggilan arwah ini memang cukup terkenal di beberapa negara seperti Amerika, Indonesia, dan Jepang. Di Jepang, permainan ini disebut Kokurisan. Dalam permainan ini dibutuhkan sebuah kertas bertuliskan huruf-huruf hiragana dan sebuah koin. Telunjuk masing-masing peserta harus menempel pada koin di atas kertas. Setelah mantra pemanggil Kokurisan dibacakan, koin akan bergerak untuk menandakan bahwa arwah akan datang. Peserta permainan bebas bertanya apa saja selama permainan. Beberapa cerita menyebutkan bahwa permainan ini dapat memberitahu tanggal kematian para pesertanya. Yang harus diingat, selama bermain Kokurisan, para peserta tidak boleh lupa mengucapkan selamat tinggal pada Kokurisan setelah permainan selesai atau mereka akan dihantui terus-menerus. Cara lain agar selamat dari gangguan arwah Kokurisan adalah peralatan permainan yang harus dibuang dalam waktu tertentu, atau membelanjakan koin yang dipakai saat bermain. Jika tidak, para peserta akan dihantui terus-menerus dan dapat berakibat kepada kematian. Kedua, yaitu Rokurokubi. Rokurokubi adalah legenda urban yang telah berusia ribuan tahun. Rokurokubi adalah perwujudan seorang siluman perempuan yang dikutuk karena melanggar karma Buddha. Di siang hari, ia tampil sama seperti manusia biasa, sedangkan di malam hari ia berubah menjadi perempuan yang dapat mengulur lehernya hingga sangat panjang dan mengubah wajahnya menjadi sosok yang menyeramkan. Biasanya, Rokurokubi dapat hidup bersama manusia dan berpura-pura hidup normal seperti manusia lainnya. Ketiga, Noperabou. Noperabou atau hantu muka rata adalah salah satu legenda urban yang paling tua di Jepang. Wujudnya sama seperti manusia biasa, hanya saja wajahnya rata tanpa mata, hidung, dan bibir. Ia sering muncul tiba-tiba lalu berbicara dengan ramah terhadap orang lain. Awalnya, lawan bicaranya tidak menyadari jika ia sedang berbicara dengan Noperabou. Ketika lawan bicaranya lengah, Noperabou segera menunjukkan wajahnya yang rata dan membuat lawan bicaranya lari terbirit-birit. Keempat, boneka Okiku. Sepintas tidak ada yang aneh dengan boneka Okiku. Penampilannya sama dengan boneka khas Jepang lainnya, yaitu boneka berukuran sekitar 40 cm berbentuk seorang gadis berpakaian kimono panjang dengan mata hitam mengkilat. Kanaan boneka Okiku mulai terlihat sejak boneka ini diletakkan di kuil maneki di kota Iwamizawa. Menurut adat kuil tersebut, rambut boneka Okiku harus dipotong pendek hingga di atas bahu. Anehnya, lama-kelamaan rambut Okiku bertambah panjang hingga 25 cm sampai menyentuh lutut. Menurut cerita, awalnya boneka ini dibeli oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki untuk adiknya yang bernama Okiku. Boneka tersebut menjadi boneka kesayangan Okiku. Tak lama kemudian, Okiku sakit demam yang parah hingga kemudian meninggal. Boneka tersebut rencananya akan dimasukkan ke peti bersama jenazah Okiku namun tertinggal. Sepeninggal Okiku, keluarganya pindah keluar kota dan menitipkan boneka Okiku ke kuil maneki. Sejak itu, setiap tengah malam banyak yang mendengar suara tangisan anak kecil dan melihat penampakan anak kecil yang menyisir rambut di depan kuil. Kelima, Himuro Mansion. Penggemar video Fatal Frame pasti tidak asing dengan kisah Himuro Mansion. Dalam permainan tersebut diceritakan bahwa kisah tentang Himuro Mansion diangkat berdasarkan kisah nyata. Himuro Mansion adalah sebuah rumah tradisional Jepang yang terletak di area terjal berbatuan di perbatasan Tokyo. Tempat ini menjadi terkenal karena pernah terjadi pembantaian besar-besaran di sana. Warga besar Himuro adalah penganut aliran Shinto kuat yang taat. Salah satu ritual yang masih dijalankan adalah The Strangling Ritual yang bertujuan untuk melindungi keluarga Himuro dari karma buruk. Tradisi ini dilakukan setiap 50 tahun sekali dengan cara memilih bayi perempuan dari keluarga untuk dibesarkan secara diam-diam dan diisolasi dari dunia luar.
Ketika ritual dijalankan, anak perempuan ini digiring keluar dari tempat persembunyiannya dengan leher, tangan, dan kaki terikat pada sekawanan sapi atau kuda yang akan menarik tubuhnya. Suatu saat, dalam sebuah cerita setempat disebutkan bahwa anak perempuan ini jatuh cinta pada pria yang menyelamatkannya dari ritual mematikan ini. Mengetahui hal ini, kepala keluarga Himuro saat itu segera mengambil pedang dan membunuh semua anggota keluarga secara brutal. Keenam, Akamanto. Red Cloak atau Red Cape dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Akamanto. Ia adalah sosok hantu pria yang berketayangan di kamar mandi perempuan dengan mengenakan jubah merah dan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya yang tampan. Kemunculannya ditandai dengan suara misterius yang bertanya kepada pengunjung toilet apakah ia ingin kertas warna merah atau biru. Jika pengunjung toilet memilih warna merah, maka ia akan membunuh dengan kejam hingga bersimbah darah. Sedangkan jika memilih warna biru, Akamanto akan datang mencekik korban hingga kulit korban berubah menjadi pucat kebiruan karena kehabisan nafas. Ketujuh, Kashima Reiko. Cerita tentang Kashima Reiko sangat populer di kawasan Hokkaido. Ia berwujud perempuan dengan dua badan yang terpisah di bagian pinggang. Menurut cerita, suatu malam Kashima Reiko diganggu oleh segerombolan pria. Kashima Reiko berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar. Ia lalu merangkak hingga tak sadarkan diri di sebuah rel kereta api hingga kereta datang dan membelah badannya menjadi dua bagian. Sejak itu, Kashima Reiko terkenal menjadi legenda urban tentang seorang perempuan yang mencari bagian tubuhnya yang lain. Hantu ini sering diceritakan muncul di kamar mandi sekolah atau gedung perkantoran sekitar Hokkaido. Kedelapan, Hanako-san. Bisa dibilang kisah Hanako-san adalah kisah yang paling populer di antara legenda urban lainnya di Jepang. Hanako adalah sosok hantu perempuan yang biasanya menghantui toilet perempuan di sekolah. Hanako-san bisa dipanggil dengan mengetuk pintu toilet 3 kali sambil bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Jika ada jawaban dengan suara misterius, maka dalam bilik toilet akan muncul seorang gadis dengan rok merah atau pakaian serba putih. Ada banyak versi tentang sejarah Hanako-san. Ada yang menyebutkan bahwa ia dulunya adalah murid korban bullying di sekolah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah korban pengeboman sekolah ketika sedang bermain petak umpet. Kesembilan, Kuchisake Onna. Mengenakan masker untuk melindungi diri dari debu atau virus adalah hal yang biasa. Namun hati-hati jika di Jepang kamu bertemu seorang perempuan mengenakan masker di malam hari. Bisa jadi ia adalah Kuchisake Onna. Kuchisake Onna sering muncul di jalan sepi dan bertanya pada orang yang dihadapannya apakah dia cantik. Bila orang tersebut menjawab iya, Kuchisake Onna akan melepas maskernya dan bertanya lagi. Meskipun begini, sambil memperlihatkan luka robek di sepanjang mulutnya hingga mendekati kedua telinga. Jika orang yang ditemui menjawab tidak, maka Kuchisake Onna akan segera membunuh korbannya dengan gunting yang selalu ia bawa. Ada beberapa versi tentang sejarah munculnya hantu Kuchisake Onna. Versi yang paling populer menyebutkan bahwa dulunya ia adalah seorang selir samurai yang sangat cantik, namun gemar berselingkuh. Ketika perselingkuhannya terungkap, suaminya sangat marah dan melukai wajah Kuchisake Onna dari telinga ke telinga. Sementara itu, versi lainnya menyebutkan bahwa ia adalah korban malpraktek dari seorang dokter yang hendak mengoperasinya. Saat itu, ia dibius menggunakan minyak yang berbau menyengat. Ketika sedang operasi, ia tidak bisa tenang karena bau yang menyengat tersebut, lalu secara tidak sengaja, sang dokter merobek mulutnya menggunakan pisau bedah. Yang ke-10, Puisi Kematian Tomino. Tomino memang bukan hantu dengan wujud menyeramkan, namun sebaiknya jangan bermain-main dengannya. Tomino adalah puisi kematian yang dapat membunuh siapapun yang berani membaca dengan suara lantang. Menurut legenda, jika ada yang membaca puisi Tomino dengan suara keras, maka ia akan mengundang kematian atau bencana bagi dirinya sendiri. Menurut beberapa sumber, Tomino sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang terlahir cacat.
Ia menuliskan puisi yang ditujukan kepada orang tuanya. Melihat isi puisi Tomino yang menyeramkan, orang tuanya menghukum Tomino dengan mengurungnya dalam gudang sempit dan tidak memberinya makan. Beberapa hari kemudian, Tomino meninggal dengan tidak wajar. Itu tadi beberapa hantu seram yang ada di negeri Sakura, Jepang. Adakah dari kalian yang pernah bertemu dengan salah satu dari mereka? Dan apa yang kalian lakukan jika bertemu dengannya? Terima kasih sudah menonton video saya malam ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan, dan selamat bermalam Jumat.